Halo semuanya, balik lagi di Diagnosa Dialog Opini Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Halo semuanya, selamat datang di Psytalk, Psychology Talk. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Oke, ulang ya. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Diagnosa Dialog Opini Mahasiswa. Hari ini Diagnosa kedatangan suara baru, semoga teman-teman gak terkejut dan bisa jadi suasana baru buat Diagnosa ya kan. Perkenalkan, nama aku Ivana Putri dari angkatan 2019, hari ini akan jadi caster untuk Diagnosa. Oke, gimana nih kabar-kabar teman semua? Aku harap teman-teman masih keadaan sehat mental dan sehat jasmani ya. Jangan terlalu terbebani dengan tugas, jangan lupa istirahat, tetap makan dan minum secukupnya gitu, jangan berlebihan. Ya, ketika teman-teman dengerin ini, mungkin teman-teman udah ada yang kuliah hybrid, mungkin ada yang masih online, full online, nggak apa. Ini Diagnosa kali ini bakal temani teman-teman buat sambil kerjain tugas, buat sambil beraktivitas sehari-hari. Jadi enjoy aja. Nah, hari ini Ivana tentunya nggak nge-podcast sendirian ya. Ivana ada narasumber, ada speaker, ada teman-teman yang menemani. Hari ini kita akan membahas seputar pengalaman kuliah di psikologi, kuliah jurusan psikologi dengan mahasiswa Fakultas Psikologi USU. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, mulai dari yang di sebelah saya. Oke, halo semua, kenalin aku Afra Munira, biasa dipanggil Afra, aku dari angkatan 2021. 2021. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Zahra Alidani Sregar, aku dari angkatan 2020. Biasa aku dipanggil Zahra, Zar atau Zah. Bisa dipanggil saya kan? masih bisa loh. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dava, aku dari angkatan 2019, biasa dipanggil Dava. Oke, yang itu gak bisa dipanggil sayang lagi ya guys ya, udah close. Nah, udah tahu nih ada yang semester 2, semester 4 sama yang semester 6. Jadi beragam sekali narasumber hari ini. Nah, kenapa sih teman-teman pengen kuliah di psikologi gitu? Psikologi, apa harapan teman-teman kuliah di psikologi? Bung, dari Afra. Nah, dari Afra dulu. Sebenarnya sih awalnya itu karena bingung kalau ditanya cita-cita waktu SD. Kan kalau di SD tuh suka ditanyain biodata, terus ditanya cita-cita, hobi. Bingung emang Afra pengennya apa ya gitu kan. Terus akhirnya Afra tuh suka ini buka kamus bergambar. Jadi kamus bergambar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, terus bukalah di bagian profesi. Pas buka profesi, psikolog nih apa ya gitu. Saya dulu Afra tinggalnya tuh di kota kecil yang psikolog kayaknya nggak pernah ada deh. Gitu. Belum pernah dengar masih dokter gitu. Nah, akhirnya coba cari akses internet dan akhirnya tahu psikolog, ketemu kosakata psikologi. Nah, di situ deh baru Afra tahu, oh kayaknya Afra suka deh bakal nih psikologi. Di situ baru pengen lah nanti kuliahnya ambil psikologi gitu. Oke, berarti kayak ngerasa tertarik dengan suatu hal yang baru gitu ya. Oke. Kalau dari Zahra, kenapa nih? Kalau dari Zahra sendiri, kebetulan Zahra nih dari jurusan IPA ya. Jadi semenjak dulu itu emang tertarik sama manusia. Jadi senang banget untuk mempelajari tentang manusia. Menurut Zahra itu manusia itu unik gitu. Setiap manusia itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, di psikologi ini setahu Zahra itu mempelajari tentang bagaimana mengenal diri sendiri. Jadi kan Zahra tertarik nih, pingin juga untuk mengenal gimana sih diri Zahra ini sebenarnya. Kenapa sih manusia itu bisa kadang marah, kadang sedih, kadang senang gitu kan. Jadi Zahra tertarik lah, pingin untuk lebih mendalami itu lagi gitu sih. Tapi tadi Zahra dari IPA ya? Iya, dari IPA. IPA ke psikologi. Kenapa itu? Kenapa nggak ngambil IPS?
Sebenarnya dari dulu Zara itu tertarik dengan gambar. Zara itu agak susah untuk mempelajari atau memahami sesuatu yang nggak ada gambar. Jadi kalau baca novel atau membaca sesuatu yang nggak ada gambarnya itu kayak susah gitu Kak. Tapi kalau ada gambarnya, kemudian interaktif itu Zara suka. Kemudian Zara sering lihat video-video di YouTube. Itu kayak tentang psikologi itu menarik. Terus Zara pernah baca satu buku tentang strategi mengingat. Jadi itu kayak ada metode of Loci, terus kayak ada kalau sederhananya kayak menghafal pelangi tuh Meiji Kuhibiniyo kan jadi lebih mudah gitu kan. Jadi Zara tertarik juga untuk mendalami itu, makanya Zara milih jurusan psikologi. Berarti kalau dari Afra sama Zahra itu sebelumnya Dodo udah pernah research nih ya tentang psikologi sebelum masuk ke psikologi. Sekarang gimana nih kalau Bang Dafa? Nah, kalau aku sendiri sebenarnya sama kayak Zahra ya. Aku dari jurusan IPA gitu kan selama 3 tahun. Dulu tuh aku masuk IPA itu karena aku mikirnya di IPA itu dia bisa masuk kemana aja gitu kan dulu kan ininya. Terus setelah aku masuk IPA, terus pun aku juga bimbel segala macam. Ketika bimbel tuh kan kita kan bayar uang bimbel kan, lumayan mahal gitu kan. Ketika aku masuk bimbel, waktu pelajaran IPA aku sama sekali nggak ngerti, bahkan ngantuk gitu kan. Jadi aku ngapain ngeluarin uang banyak untuk sesuatu yang aku nggak dapet ilmunya kan. Terus ketika bulan 12 aku inget aku kayak pinjam buku kon aku yang IPS yang bimbel itu kan, aku kerjain karena kayak aku lebih bisa nih masuk IPS gitu kan. Udah karena aku pindah bimbel ke IPS. Terus aku juga pinjam bimbel online dari kawan-kawan aku. Udah aku belajar gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong sama kakak aku kayak aku masuk apa ya gitu di IPS ini kan. Pertama aku kan mau masuk bisnis, cuman kata kakak aku nggak usah, kita nggak ada yang profil bisnis katanya gitu kan, jadi kayak lebih sulit nanti kalau kau ngejalaninnya katanya gitu kan. Ya udah ngomong karena kakakku bilang lah psikologi aja. Pertama aku nggak tahu kan psikologi itu apa kan, kayak aku mau jadi apa ini di psikologi, kayak aku kan tahunya psikologi itu kan tentang menangani orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Rupanya setelah aku cari tahu di psikologi itu banyak cabang-cabangnya gitu. Ya udah karena aku milih situlah di psikologi ini gitu. Berarti awalnya nggak tahu juga nih mau kemana, udah mau deket-deket ke kuliah gitu baru dapet jurusan waktu baru mau ya. SBM itulah baru ditentuin. Kenapa jadi harapan Dafa itu mau masuk psikologi keluarnya jadi apa? Itu udah kepikiran belum? Oh, setelah masuk psikologi mau jadi apa? Iya. Kemarin tuh aku emang tembakannya karena tahu di psikologi ini bisa masuk perusahaan, aku memang mau tembak ke sana gitu. Jadi kan kayak tau lah ketika masuk psikologi ini kita tuh jadi apa sih depannya gitu. Depannya ada tentang perusahaan kan. Kebetulan juga orang tua aku emang keluarga yang bidang perusahaan gitu. Jadi kan emang mungkin dari situ jalannya. Oke, berarti lebih ke HRD-nya daripada ke psikolog yang klinisnya ya. Terus tadi katanya itu kakak Dafa ya bilang kalau misalnya di keluarga itu gak ada yang profil bisnis, jadi menghindari ke bisnis. Apakah ada yang profil psikologi gitu? Sebenarnya nggak ada sih profil psikolog. Kemarin tuh kan aku cuman bingung di bagian setelah pindah dari IPA nih aku mau nembak mana gitu. Kalau misalnya IPS sih ada kakakku bagian hukum sama ekonomi, cuman karena aku kurang tertarik di bidang itu, jadi aku lebih milih psikologi gitu. Oke. Sebelum masuk sebagai siswa nih, sebelum masuk sebagai mahasiswa nih, kira-kira apa sih yang teman-teman pikirin tentang kuliah di psikologi, ekspektasinya gimana gitu? Dari Zahra. Kalau Zahra pribadi itu mikir psikologi itu ya bahasnya tentang manusia, tentang gimana sih cara berpikir. Kalau Zahra sih lebih ke terbatas di situ aja. Oh paling ini cuman bahas tentang perilakunya aja, cuman bahas tentang gimana mental manusia aja. Jadi Zahra sempit itu dulu pemikirannya tentang psikologi. Oke. Kalau misalnya Afra gimana? Afra lebih kurang sama sih, pikirnya tuh cuman lebih malah ke Afra tuh kepribadian aja, orang aja gitu, nggak ada bidang-bidang yang lain. Afra kira bidang-bidang yang kayak Bang Dafa sebutin tadi misalkan, itu mungkin di program studi lain gitu, nggak di psikologi. Terus pas masuk lah baru ketahuan, baru ketahuan gitu. Kalau Dafa nih gimana? Kalau aku ekspektasinya itu pertama ya aku berpikir ketika aku masuk ke sini Zara juga sih tentang manusia dan segala macam, dan juga aku berekspektasi kalau misalnya di psikologi ini nggak ada hitungan gitu kan, rupanya setiap semester ada gitu kan, statistik gitu kan. Nah terus juga aku ekspektasi aku memang di psikologi ini umumnya cewek sih,
Umumnya dan cewek. nggak nyangka semayoritas itu gitu. Oh iya. 10%-nya doang yang minoritas gitu gitu. ya. Gitu. Apalagi pas PKKMB duduknya di depan, kita Iya, kena bener. zong. 3 baris aja gitu Iya. kayak. Oke, udah masuk ke apa ya? Berarti pas masuk itu beda jauh ya dengan ekspektasi pas awal ya. Kalau misalnya Zahra pas udah masuk itu apa aja sih yang beda dari ekspektasi? Jujur ya, kalau dibilang ekspektasi 70% itu sesuai dengan ekspektasi, tapi 30% itu benar-benar kaget. Ternyata psikologi itu seluas ini loh cakupannya, kayak terutama matematika. Karena Zara juga sama kayak Bang Dava itu kayak salah satu alasan psikologi pingin menghindari nih yang namanya si hitung-hitungan. Tiba-tiba pas masuk psikologi semester pertama udah ketemu statistika. Iya. Jadi kayak ternyata ada loh matematika di psikologi gitu. Dan katanya semester selanjutnya ya akan lebih didalami Iya, lagi gitu benar. kan, kayak Berat. oke udah masuk harus dijalanin gitu. Berarti udah ada tekad untuk menjalani. Iya, udah ada tekad. Suka nih ada komitmen gini ya. Kalau Afra gimana? Kalau Afra lebih kurang sama, cuman Afra lebih maaf ya, tambahannya itu kalau misalkan masuk psikologi, Afra mikirnya mungkin kerjanya individu kali ya, kayak nyari-nyari orang buat diteliti atau apa gitu. Nggak taunya pas masuk kerja kelompok, presentasi, itu aja ngulang-ngulang gitu. Bahkan nggak tahu nih sampai kapan ya gitu. Jadi Afra mikirnya semester 2 masih apa sampai habis nih kayak gitu. Oke, jadi mungkin spoiler ya buat Afra ya. Kerja kelompok itu akan ada sampai semester 7. Bahkan kalau skripsi mau kerja kelompok juga bisa gitu. Jadi yang menghindari tugas individu itu udah kayak mimpi sih ya. Udah langka sekali di psikologi. Oke. Ya, jadi memang kebanyakan mahasiswa psikologi pasti terkejut dengan adanya hitung-hitungan, statistika, karena ya memang masuk psikologi nggak expect ada matematika dan menghindari matematika gitu ya kan, makanya teman-teman nggak mau masuk psikologi gitu. Nah terus kenapa sih teman-teman pilih USU? Dari Dava tuh. Nah sebenarnya aku mungkin cita-cita, maksudnya kayak mungkin umumnya ini mungkin umum untuk orang ya. Aku kemarin itu pengen nyoba ke Jawa gitu. Cuman ya emang kapasitas kan nggak mencukupi gitu kan, maksudnya nilai juga nggak ini gitu. Jadi aku milihnya di USU sama adalah salah satu universitas di Sumatera juga gitu. Nah rupanya di SBM itu dibolehin di pilihan kedua univ itu gitu. Nah ketika aku kesana aku kayak adalah cek kesehatan segala macam, datanglah aku kesana. Ketika pergi kesana ini kok di luar ekspektasi aku univnya gitu kan, kayak waktu masuk aja kayak ada lembu gitu kan, ini univ maksudnya kayak ini mana gitu kan. Nah habis itu setelah jalan situlah yang ngebuat tekad aku tuh kayak aku harus jebol mandiri gitu. Ketika itulah belajar tiap hari karena waktu jebol di mandiri di USU ini kayak aku jujur ya, aku kayak sedih gitu kayak padahal kayak orang kayak biasa aja gitu kan, tapi aku karena aku terbayar ekspektasi aku untuk masuk di USU, ternyata aku ya inilah aku gitu. Spill, aku jadi penasaran nanti kalau mau dikat kata saya di mana itu yang ada lembu-lembunya? Di ini boleh dibilang di apa di iya. Oke. Nggak usah. Emang nggak usah, nggak repot. Iya itu makanya. Oke. Iya. Oke. Kalau misalnya Zahra nih, kenapa sih pilih USU? Kalau Zara pribadi dari awal tuh memang targetnya USU, nggak ada mau ke Jawa, dan orang tua juga pada saat itu kondisinya COVID menyarankan di Medan gitu, Sumatera Utara. Terus Zara riset, ternyata Universitas Sumatera Utara itu kan kampus terbaik di Sumatera Utara gitu kan, apalagi psikologinya tuh terkenal Kenal psikologi USU. sering dengar cerita katanya psikologinya bagus gitu. Dan Zara dari awal itu udah nembak ke psikologi dari jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Kebetulan Zara juga mandiri, sama kayak Bang Dava ya, jalur mandiri. Itu semuanya Zara tembak pilihan pertama itu psikologi. Sama. Berarti memang bakal masuk psikologi, cuman univ mananya terserah pokoknya psikologi gitu. Psikologi khusus sih memang. Oh, memang harus USU dan harus psikologi. Tunggal berarti pilihan ya?
sejak kalau di SNM Zara buat pilihan pertama itu psikologi, justru pilihan keduanya kedokteran itu kayak bunuh diri sih. Kalau masuk kedokteran bingung juga ya. Ya, karena memang Zara daripada kosong ya udah tembak aja lah kedokteran, karena Zara IPA kan mana tahu rezeki lulus kan, jadi SNM nembak itu, tapi nggak lulus, belum rezeki gitu kan. Zara coba lagi UTBK dan itu nembaknya tetap psikologi usul karena kan soshum. Kebetulan kemarin itu cuma TPS tapi nggak rezeki juga. Akhirnya di Mandiri Zara belajar lagi kan, tetap mau nih usul nih harus psikologi harus dapet. Jadi Zara coba lagi di Mandiri dan alhamdulillah rezekinya di situ lulus di psikologi usul. Gitu. Memang kalau jodoh itu diperjuangkan pasti dapet gitu lah ya. Oke. Kalau misalnya Afra nih yang baru masuk. Kalau Afra awalnya tuh sama kayak Bang Dava, pengennya tuh tembak di Jawa, pengennya tuh keluar gitu, merantau gitu. Tapi orang tua kayak kurang, aduh janganlah jauh kali anak perempuan gitu, stigmanya yang dekat-dekat aja. Pengennya sih malah ayah tuh pengennya di Aceh gitu, kayak domisili Afra memang, tapi Afra pengen tetap keluar tapi yang dekat-dekat aja lah. Ya akhirnya pilihlah USU. Poin plus yang Afra suka dari USU tuh kampusnya hijau. Jadi Afra tuh suka lingkungan yang ijo-ijo gitu. Nah, jadi pas lihat USU, wah enak banget nih kayaknya. Ya udah jadi tembaklah USU. Masuk jalur USU masuk USU itu jalur apa? Jalur SBMPTN. SBMPTN. Oke, jadi ada yang mandiri, ada yang SBMPTN. Oke, keren. Selama beberapa semester kuliah di psikologi USU ya kan, ada yang semester 2 sampai semester 6. Teman-teman enjoy gak sih kuliah di psikologi USU? Afra tuh. Kalau Afra sih semester 2 nih masih coba menikmati gitu kan. Namanya juga udah dari pilihan awal emang suka. Kok suka kan harusnya mau susah apapun material tetap enjoy gitu, harus dinikmatin. Gitu, nggak tahu deh kok semester yang lebih lewat lagi ya. Berarti memang masuk ke psikologi USU memang pengen belajar dan pengen keluarnya itu sebagai psikolog. Iya kak. Kalau Zahra Apa tadi kak? kalau Zahra enjoy gak kuliah di psikologi USU? Kalau Zara pribadi ya, di awal nih cerita di awal semester 1 kami kan beda ya kurikulumnya dengan Afra. Jadi semester 1 itu masih banyak mata kuliah umum. Pas waktu masuk semester 1 Zara mikir, kok psikologi ini sesuai dengan ekspektasi Zara yang pertama kayaknya gampang nih. Padahal kan mata kuliah psikologinya itu baru satu tuh, cuma psikologi umum, udah mendeskripsikan gampang gitu kan. Kemudian udah dijalanin kan, udah masuk semester 2, udah ketemu tuh teori-teori, barulah mikir kok ternyata lumayan ya kuliah di psikologi ini kan, tugasnya banyak, teorinya banyak, tokoh-tokohnya banyak, harus banyak membaca gitu. Udah masuk semester 3 lebih lagi kayak aduh ternyata butuh tenaga ekstra untuk belajar di psikologi, nggak cuman belajar perilaku, ternyata luas sekali gitu pelajaran psikologi, dari mulai industri nanti belajar. Zara pernah ambil perilaku konsumen tuh, belajar tentang iklan itu bagaimana sih yang baik sebenarnya gitu, sampai gimana sih caranya orang di kafe itu bisa stay lebih lama dengan memainkan warna-warna, ada musik seperti apa yang bagus gitu untuk membuat orang-orang stay di dalam. Jadi kayak ternyata luas ya, tapi memang harus ekstra belajarnya, harus banyak baca gitu sih kalau dari Zara. Apa sih mata kuliah yang paling offset dari ekspektasi Zahra? Yang paling offside dari ekspektasi Zara itu kayak mata kuliah industri dan organisasi. Zara itu baru tahu bener-bener kayak ternyata di psikologi itu ada loh belajar tentang kepemimpinan, kemudian juga ada belajar tentang bagaimana memanage perusahaan yang baik gitu. Itu Zara nggak expect, karena kan dari awal Zara tuh mikir ini psikologi ini kognitifnya, di bagian berpikirnya, bagian afektif juga perasaan. Nggak ada mikir kalau ternyata psikologi seluas itu loh ke bidang industri dan organisasi gitu sih Kak. Kalau Dava gimana? Dekat ya weh. Dah. Nah, gimana kalau Dava? Enjoy gak? Aku sendiri tuh sebenarnya enjoy sih untuk di psikologi ini sendiri, karena kan materinya itu sebenarnya menarik gitu, tentang sosial, tentang PSD yang tentang wawancara, observasi. Sebenarnya tertarik gitu, tapi ketika ngejalaninnya kan dengan banyak beban tugas yang harus kita kerjakan, itulah yang membuat tantangannya. Kita harus tetap menjaga motivasi kita gitu untuk tetap menjaga nilai kita tetap baik gitu kan. Itulah sebenarnya enjoy, cuman ya itulah beban tugasnya itulah paling yang jadi tantangan gitu.
Ya. dark spill ya. Jadi psikologi itu banyak tugasnya, nggak cuma praktek. Oh ya, udah spoil lagi. Kebanyakan makalah, Iya. laporan. Jadi kalau teman-teman berharap langsung praktek di semester awal itu salah satu ekspektasi di awal kan sebenarnya kan banyak praktek, tapi malah banyakan teori, banyakan laporan. Itu ya mungkin bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman yang baru pertama kali mencari tahu seputar psikologi. Nah, Ivana pengen tanya nih, khususnya untuk yang angkatan awal ya kan, angkatan apa sih kendala kuliah di psikologi gitu yang paling membebani? Kalau Afra sendiri lebih ke karena Afra bukan domisili di sini kan. Jadi kalau misalkan lihat di orang-orang atau teman-teman di sini lagi kumpul lagi apa tuh kayak kok aku nggak ada temen ya gitu, kayak sedih gitu, mau ketawa-ketawa kumpul-kumpul nggak bisa kayak gitu, mau di kota sendiri ngajak temen yang di sana punya kawan baru gitu, jadi nggak tahu deh gitu, pengennya cepet-cepet offline gitu biar bisa dapet teman gitu. Teman-teman angkatan 21 jangan lupa kalau jalan-jalan ajak Afra pasti terima ajakannya ya. Iya. Pokoknya jangan lupa ajak Afra jalan-jalan. Kalau misalnya Zahra ini ada kendala apa sih? Sebenarnya mirip-mirip ya sama Afra ya, karena kami kan itu masa peralihan itu antara covid gitu kan, jadi belum pernah juga nih ke kampus, kadang agak sulit untuk ketemu di teman-teman kampus gitu kan. Tapi karena memang udah agak lama, ada beberapa yang udah ketemu gitu di luar jadwal kampus gitu kan. Kalau kendala secara pribadi paling di pembelajaran kayak teorinya banyak gitu kan, itu terutama kepribadian kadang-kadang suka kayak kebalik-balik, ini mana teorinya tokoh ini mengatakan apa gitu, kadang mirip-mirip juga gitu kan pendapatnya, jadi kadang agak bingung sih untuk teori-teori. Terus di minggu-minggu pertama itu warning kali sih untuk psikologi kan, kayak makalah tuh numpuk semua tuh di situ. Minggu pertama makalah Harus kumpul Dan dalam sama pertemuan gitu ya. ketiga. Iya. Deadline-nya sering samaan lagi begitu gitu kan, ya harus ekstra gitu. Nah ini kan kita udah dengar kendala dari dua angkatan nih ya. Nah kita akan menanyakan solusi dari angkatan yang udah tua gitu. Kira-kira gimana sih cara mengatasi kendala seperti gak ketemu teman, terus dari akademik juga mengatur waktu supaya makalah yang dikumpul di waktu yang sama itu bisa terlaksana dengan baik. Nah kalau aku mau jawab yang dari teman sendiri gitu ya, sebenarnya iya sih, masalah covid ini juga aku berapa kali dengar teman-teman angkatan 21 itu mereka tuh emang di situ, bahkan mereka ketika ke kampus mereka tuh nggak kenal siapa-siapa, mau nyapa takutnya senior gitu kan, mau nyapa nanti rupanya adik-adikan gitu kan. Nah sebenarnya kalau aku sendiri, salah satu cara aku untuk bisa berteman dengan orang, aku ikut kepanitiaan sih, kepanitiaan atau organisasi gitu. Itu kan mau nggak mau kita harus berinteraksi sama orang lain gitu kan, UKM segala macem gitu. Nah kalau untuk tugas sendiri sebenarnya iya sih, aku juga dari semester lalu juga, bahkan sekarang ada deadline yang minggu depan baru dikumpul gitu kan. Tapi ada positifnya itu kita ketika udah siap deadline-nya itu kita tuh jadi lebih tenang gitu, karena nggak ada lagi tugasnya, tinggal nunggu tugas baru lagi tuh dari dosen kan. Ya sebenarnya kita aja sih kayak ya deket-deketin sama kawan-kawan aja gitu, ikut kepanitiaan yang udah pernah diikutin, di maintain hubungannya gitu. Oke. Ya. Ngikutin organisasi, terus ya kalau tentang manajemen waktu ini memang agak sulit ya, tapi ada positif side-nya, yaitu kalau misalnya udah siap sampai yang pertemuan 3 itu udah kumpul semua, kita bakal lebih fokus belajar, kita fokus ikutin kelas, ngerjain tugas sampingan ya, kalau misalnya ada laporan gitu kan bisa lebih fokus ngerjainnya. Memang kuliah di psikologi USU itu sangat menantang buat teman-teman ya kan, harus punya manajemen waktu yang baik. Jadi kalau menurut Zahra ada gak sih tips triknya buat Afra gitu? Buat Afra, Iya. tips and trick. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari teman baru, kalau Zara pribadi dari dulu emang agak sulit sih. Tapi Zara tanya sama teman-teman yang agak aktif gitu ya, yang orangnya itu seru lah gitu. Dia bilang ya udah SKSD aja gitu. SKSD aja. Afra sering banget nih denger. Iya. Iya, sosok kenal kayak
hai gitu, atau jangan yang kaku-kaku kali gitu kan, ajak ngomong atau nanyain tugas. Kami kadang dari nanyain tugas bisa nemu satu hobi yang sama. Kalau teman-teman Zara sendiri itu kadang ini fans Korea. Jadi dari situ mungkin ada kesamaan, jadi membentuk kayak kelompok belajar. Jadi dari hal-hal sederhana sih sebenarnya, mencari kesamaan, mencari hobi yang sama, terus kayak jadi ada topik kan pembicaraannya, jadi seru gitu, bisa bertukar pikiran. Dari situ bisa membentuk pertemanan gitu. Kalau tipsnya untuk Afra ya gitu. Itu aku mau nanya, itu kan dan dapat pertemanan gitu, itu sering jumpa nggak sih sama mereka atau cuman kayak via online aja gitu? Kalau misalnya pertemanannya itu di Medan, kadang-kadang suka juga jumpa gitu kan. Mungkin kalau Zara pribadi suka juga jumpa, kadang belajar bareng, atau kadang cuman hangout sih, belajar kayaknya juga yang kadang-kadang tuh lebih ke belajar, lebih ke main sih, kayak nongkrong, kayak say hi, karena kan selama ini online. Sekali-sekali pingin lah offline ketemu, pasti beda feel-nya. Kayak kita depan laptop sendiri tuh kan bosen ya setiap hari kan, kayak sendiri nggak ada energi tambahan. Tapi kalau ada teman-teman tuh kayak happy, seneng, dan dapat, kalau Zara sendiri kayak dapat semangat gitu aja. Iya sih, itulah menurut aku online itu tantangannya itu sih, kayak kita kan udah jenuh nih dengan perkuliahan online ya. Kalau misalnya kita juga di rumah terus, maksudnya apa, minimal kan kita kayak ada kawan ngobrol, kawan kayak cerita-cerita masalah kuliah gitu kan. Itu sih, aku juga gitu sih sebenarnya cara aku untuk healing. Itu sih. Ya, jadi kalau kuliah itu jangan cuma belajar melulu ya, kita harus bisa cari teman, kita ketemu sama teman kita. Kalau misalnya nggak bisa ketemu nggak apa-apa, kita bisa Zoom, tapi Zoomnya jangan bahas pelajaran, bosen nanti ya kan. Menurut teman-teman nih, gimana sih rasanya kuliah di psikologi USWA? Pasti ada dong up and downs-nya, ada positif negatifnya. Apa sih yang paling berkesan dan apa yang bikin teman-teman merasa mungkin kurang nyaman di psikologi USWA? Dari Dava? Oh, kalau dari aku sih, yang membuat aku kayak terkesannya dengan selama aku di psikologi ini, kami pernah ke mata kuliah apa aku lupa, pokoknya kami tuh ke sekolah gitu, kayak ke anak-anak TK gitu, kayak menerapkan ilmunya itu ke anak TK itu gitu. Jadi itu sih yang membuat aku tuh kayak seneng gitu di psikologi ini, karena nggak melulu tentang pelajaran gitu, tentang teori, tapi prakteknya juga ada, supaya kita tuh juga belajar di lapangan itu kita gimana gitu. Nah di mata kuliah itu rupanya kayak gitu kan, aku lupa mata kuliah apa gitu. Psikologi pendidikan. Iya, psikologi pendidikan, benar psikologi pendidikan. Itulah sempat ke TK gitu kan. Itu sih yang enaknya gitu. Terus kalau misalnya ups and down itu, waktu down itu aku kayak lebih ke kehilangan motivasi gitu sih untuk belajar gitu. Dan juga caranya itu ya ingat lagi kalau misalnya kita tuh udah semester 6 gitu. Wajar sih sebenarnya kita tuh kayak jenuh dengan kondisi yang ada gitu kan. Cuman ya mau gak mau harus dijalani gitu kan. Ketika kita menurutin untuk tetap down terus, ya imbasnya nanti ke IP dan segala macam, susah untuk memperbaikinya, ngulang pelajaran dan segala macam. Jadi ya mau gak mau harus dijalani. Itu sih dari aku. Dava memang orangnya suka turun ke lapangan ya, suka kerja laporan. Kalau misalnya teman-teman 2021 2022 masih belum pernah turun lapangan. Kemarin pernah, tapi ada pilihan kayak boleh online boleh offline. Kebetulan kan kelompok Zara itu pilihnya online, jadi masih belum nih ngerasain gimana sih observasi offline. Tapi secara mandiri pernah kayak mengobservasi anak-anak gitu yang usianya yang early childhood gitu kan, sama yang remaja gitu. Itu udah pernah sih, tapi kan itu secara pribadi. Kalau secara kelompok masih mungkin beberapa kelompok udah ada nih yang offline, tapi kebetulan kelompok Zara pada saat itu memilih untuk online. Mungkin bakal seru nih kata Bang Dava, seru kan. Bener. Udah sabar sih ini mau menghadapi, kalau bisa cepet-cepet offline ya, biar bisa turun lapangan. Afra pengen apa? Pengen sih, ini teori mulu nih, udah mulai pusing gitu. Iya. Kalau misalnya dari Afra nih, apa sih yang paling berkesan, yang paling Afra suka? Kalau Afra sendiri karena masih di rumah, masih depan laptop, jadinya malah ngenal diri sendiri dulu gitu. Kayak oh ternyata kan kita mempelajari ilmu tentang manusia, otomatis kan mempelajari diri kita sendiri juga. Jadi situ lebih
oh gini ya, kita tuh gini, kita itu gini gitu. Mungkin emang spesifiknya Afra nggak bisa jelasin terlalu dalam gitu kan. Tapi dari situ Afra kayak lebih terima kalau orang ada masalah Afra lebih dengar. Kadang Afra suka kayak, ih masalah gitu aja pun gitu kadang gitu. Tapi sebenarnya tuh kalau anak psikologi tuh nggak boleh kayak gitu. Kita harus bisa dengerin ya kan, apalagi kalau misalnya udah denger gimana sih jadi pendengar yang baik. Anak psikologi tuh nggak boleh ngasih saran ya kan, kita sebaiknya hanya mendengar dan membantu mereka supaya mereka bisa menemukan jawaban untuk masalah mereka sendiri. Bener sih kata Afra gitu kan, semenjak masuk psikologi tuh kayak temen-temen pada mulai nih nanya-nanyain kayak kadang curhat, kadang nanya itu. masalahku nih kira-kira gimana, atau bahkan sampai ada yang lebih ekstrim gitu kan, kayak ada temennya mau bunuh diri malah nanyanya ke saya gitu kan. Sebenarnya kan kita ya, maksudnya di semester awal tuh masih bener-bener yang dasar banget gitu kan, bener tentang kayak baru awal kali, belum ada lah untuk bisa mengenali kepribadian manusia itu sedetail-detailnya gimana. Nanti kan kita juga nggak bisa secara gamblang bilang, oh kamu nih orangnya kayak gini gitu kan, nggak bisa. Sementara psikolog aja butuh assessment gitu kan. Kita akan belajar di psikodiagnostik ya, nggak tahu nih orang kakak belajar tentang alat tes di mana. Oh, PSD. Kami masih baru perkenalan gitu kan, belum bisa untuk diagnosa. Iya sih, terkadang yang buat sulit di psikologi ini stigma orang kayak aku curhat samamu itu pasti kan lebih bervalue gitu kan. Sedangkan itu kan kita kan belum jadi psikolog gitu kan, kita juga masih belajar gitu. Jadi agak tricky sebenarnya kalau nanggapin orang gitu kan. Tapi di sisi lain sebenarnya seneng juga kayak dapat kepercayaan gitu kan. Bener-bener. Saya dipercaya nih orang cerita, ya udah. Kadang Zara cuman kasih saran, ya udah terima dulu kayak yang dasar kali. Tapi pada akhirnya kalau memang dia udah parah gitu, biasanya Zara bilang lebih baik ke psikolog gitu, tetap disaranin gitu kan. Karena psikolog pasti lebih tahu cara tepatnya gimana dan mungkin dampaknya untuk kedepannya gimana gitu. Jadi teman-teman yang nonton jangan malu untuk ke psikolog ya, karena nggak ada itu stigma orang ke psikolog itu justru orangnya yang nggak waras, itu enggak. Justru ketika dia ke psikolog, dia itu berarti orang-orang yang cerdas karena dia paham tentang dirinya sendiri, dia paham apa yang dia butuhkan gitu sih. Betul sih, maksudnya ketika ke psikolog itu kan nggak cuman langkah yang Ivana bilang kemarin, tapi preventifnya juga ada gitu kan. Ya. Jadi kayak nggak hanya menyembuhkan tapi kan menjaga juga bisa gitu, untuk cerita untuk apa gitu. Betul sih kata Zahra gitu. Ngomongin tentang stigma nih, mahasiswa psikologi pasti pernah dapat stigma. Kamu bisa baca? Bener ya. Pernah. Disuruh kayak ini dia ini orangnya gimana gitu kan. Sementara kita untuk memahami diri sendiri aja butuh proses gitu kan, gimana mau ngelihat orang dari mukanya aja gitu, itu kan agak sulit, pasti butuh assessment, butuh panjang sekali prosesnya untuk bisa menentukan gitu kan. Nah, setelah kuliah di psikologi berapa lama? Kayaknya aku ngomongin kata itu terus ya. Ya, karena memang kita bahas tentang teman-teman psikologi ya, kita pengen tanya pendapat dan pengalaman mereka. Apakah ada aspek kehidupan teman-teman yang berubah gitu, jadi flourish gitu, berkembang ya kan setelah masuk ke psikologi? Zahra? Kalau Zahra pribadi jadi yang pertama ya, kalau dari diri sendiri kayak lebih kenal diri sendiri. Kayak misalnya Zahra tuh sedih atau lagi gimana, oh ternyata karena ini loh ada penyebabnya, jadi lebih bisa paham lah. Dan ketika udah paham diri sendiri, kita tuh jadi kayak lebih tahu kekurangan dan kelebihan kita. Jadi lebih mudah untuk mengembangkan potensi-potensi sih dari diri sendiri. Kayak misalnya juga mengenal kepribadian, oh ternyata misalnya Zara orangnya gimana gitu kan, belum tahu ya, belum pernah tes. Kalau diibaratkan misalnya ekstrovert, berarti ketika ketemu orang Zara justru semangat gitu kan, justru nge-charge energi gitu. Kayak pelan-pelan sih mulai paham, cuman memang belum berani diagnosa ya, tapi kira-kiranya seperti itu. Oh, berarti Zahra ekstrovert ya orangnya? Belum pernah tes sih. Nah, gimana dengan Afra? Afra ada merasa sesuatu yang berbeda? Setelah kenal ilmu-ilmu ya, meskipun dikit lah ya, masih semester 1 di psikologi, Afra mungkin lebih banyak diam kali ya. Kalau dulu tuh lebih banyak lagi ngomongnya gitu kan. Tapi kadang sekarang mikir kayak,
hal sekecil apapun tuh bisa ngubah hidup orang loh. Jangan sampai gara-gara ucapan Afra sendiri tuh bisa ngubah hidup orang gitu. Jadinya lebih kayak kalau udah banyak ngomong sedikit kayak aduh tahan dulu, udah gitu. Jadi lebih bukan menutup diri juga, tapi lebih menahan diri biar nggak sampai nyakitin orang lah gitu. Ya, ada perubahan nggak selama setelah kuliah di psikologi 6 semester? Kalau dari aku sih yang ngubah itu kayak cara pandang kita terhadap orang sih gitu. Misalnya kayak orang marah gitu kan kita nggak bisa ngejudge dia tuh kayak emang anak emosin kali ya kan, pasti kan ada sebabnya, entah dia emang ada beban tugas, ada di keluarga mungkin dia lagi berantem sama orang tuanya, kan kita nggak tahu gitu. Mungkin kayak cara pandang, terus kita kayak cara pandang ke diri sendiri gitu, kayak apalagi ya, kayak itu sih kayak self control itu tentang kita kayak mana sama orang lain gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Sebenarnya Zara setuju sama Bang Dava gitu, karena memang semenjak masuk psikologi Zara kan dulu agak susah untuk memahami orang. Jadi semenjak masuk psikologi udah mulai belajar harus jadi pendengar yang baik, nggak boleh kalau orang lagi sedih kita nggak boleh nyalahin dia, nggak boleh malah adu nasib gitu. Setidaknya kita kayak kasih saran, terima dulu, atau kasih saran kita dengerin. Kadang orang-orang yang stres itu dia hanya butuh didengar. Iya benar. Dia hanya butuh untuk stress release, kayak mengeluarkan emosinya, stresnya, dan ketika dia udah ngeluarin itu semua, kadang dia udah lebih tenang. Nah, Zara tuh belajar untuk menjadi pendengar yang baik, dan satu lagi ya terkait juga dengan jawaban Bang Dava, jadi kita lebih paham orang lain gitu. Ketika kita udah tahu latar belakang dia kenapa seperti ini, kita jadi bisa lebih menerima kenapa dia bersikap seperti itu. Iya benar. Kalau dulu kan kayak kita langsung emosi, kok dia judes sih sama kita gitu. Iya. Kalau sekarang kayak mungkin dia punya latar belakang seperti ini. Jadi kita lebih baik lah self control kita. Lebih bisa mentoleransi keadaan orang juga ya. Kalau Ivana sendiri? Iya, Ivana juga sama sebenarnya. Ivana jadi lebih tahu kenapa sih orang lain bersikap, berperilaku seperti itu ya kan. Kalau misalnya orang marah, kita jadi bisa menerima alasan gitu. Oh, dia marah karena sebelumnya dia have a bad day, atau memang karena dia punya masalah sama keluarganya. Kita harus bisa lebih memahami, menoleransi gitu ya kan. Tapi itu kadang buat Ivana jadi kayak pedang bermata dua juga. Ivana jadi ngerasa loh kok Ivana bisa menoleransi dia, Ivana bisa mengerti perasaan dia, tapi kok dia nggak memahami balik Ya, itu kan jadi kayak sedih, kecewa gitu ya kan. Hanya rata-rata mahasiswa psikologi tuh gitu. Kayak kita udah memahami orang lain, kok orang lain nggak balik gitu ya. balik. Jadi salah satu downside kuliah psikologi itu, kalau teman-teman ada nggak sih kayak downside? Aku mungkin kayak lebih ke motivasi gitu sih, maksudnya kayak memaintain motivasi itu tetap ada ketika belajar gitu. Susah untuk memaintain motivasi. Iya, karena kan kita depan laptop di dalam rumah gitu ya. Dan keadaan rumahnya itu juga kadang bising, kadang kayak ada suara apa gitu, suara masak atau kayak mana gitu kan. Kita kan kayak banyak suara, terus beban tugas, kita nggak bisa keluar bebas juga gitu. Mungkin menjaga motivasi itu sih, karena kan ya kan perjalanannya panjang gitu kan, 8 semester. Tes jarum 1 bang. Itu inside jokes untuk kelas C ya, kelas C. Kalau misalnya dari Afra, ada nggak sih downside kuliah di psikologi? Mungkin karena masih dalam keadaan gini aja ya, udah kayak Bang Dava juga jadi kayak di rumah. Lebih jenuh ya. Iya jenuh. Jenuh. Apalagi liatnya kamar mulu gitu kan, kayak terkurung gitu rasanya. Gak apa-apa, bentar lagi kita kuliah Hybrid ya. Tapi Afra bisa gak? Afra dari Aceh. Iya nggak bisa jadinya. tapi itu vaksin. Udah, tapi katanya harus yang sama orang tua tinggalnya. Iya, harus yang dari kota Medan atau enggak yang sekitar. Kok nggak ibu kosnya ibu bisa nggak? Kalau misalnya Dahlan, Kalau Zara justru downside-nya itu kayak dari awal itu bingung, bener-bener bingung kan. Zara belum pernah nih kuliah pembelajaran online. Mungkin kalau Afra dari SMA udah pernah ngerasain online kan. Sementara Zara ini kan nggak ada tuh, dulu SMA nggak ada kuliah online. Tiba-tiba harus berteman dengan yang namanya Zoom, terus berteman dengan yang namanya Google Classroom tuh awalnya benar-benar bingung. Di semester awal tuh benar-benar harus struggle sih, kayak belajar dari awal, adaptasi pembelajaran yang awalnya offline jadinya online gitu. Bener di situ, apalagi di semester 2 tuh kan udah mulai masuk teori-teori,
itu agak down sih gitu kan, agak down. Cuman ya kembali lagi harus ingat motivasinya apa masuk psikologi gitu. Ingat tujuan awal masuk psikologi itu apa, itu sih yang ngebantu untuk bantu. Ya aku juga gitu sih, maksudnya ketika kita motivasi turun, imbasnya nanti kan usia kita kan tetap jalan gitu. Dimana kita nanti misalnya umur 23 bisa kerja kayak hambat gitu kan karena belum tamat gitu. Aku gitu sih, jaga Berarti panjang. harus ada target, Iya, harus benar. ada goals, dan Benar. itu jadi motivasi. Nah, ngomongin goals, apa sih goals teman-teman? Apa harapan teman-teman setelah keluar dari psikologi ini pengen jadi apa? Kalau Afra sih pengennya bismillah dengan restu mama papa nih. Pengen lanjut lagi, pengen biar bisa jadi profesi. Jadi biar khususnya di domisili Afra tuh banyak, biar dikenal gitu. Jadi nggak curhat ke asal-asal, nggak denger nasihat sana sini yang ada makin down gitu. Jadi mending ke psikolog aja. Jadi pengennya jadi psikolog. Bagus ya, jadi pengen lanjut dan punya keinginan untuk berkontribusi buat orang lain, itu satu hal yang mulia. Gimana kalau Zahra? Kalau Zara pribadi ya, sekarang ini kalau ditanya ke depannya tujuannya apa, itu masih benar-benar bingung. Karena Zara baru tahu ternyata psikologi itu cakupan ilmunya benar-benar seluas itu gitu. Kayak hampir di semua komponen kehidupan itu kita bisa masuk gitu. Kayak ke rumah sakit bisa, kemudian jadi konselor bisa, jadi dosen bisa, jadi HRD bisa gitu. Bahkan kan kalau misalnya di psikologi tuh rata-rata kan bukunya bahasa Inggris tuh. Bisa juga tuh ilmunya kita terapkan, bisa jadi guru bahasa Inggris. Bisa, kenapa enggak? Kita harus nerapin psikologi positif ya. Semuanya nyari sisi positifnya aja gitu. Jadi coba untuk masih menggali sih, masih mencari-cari tahu kira-kira mau apa ke depan, apa mau lanjut lagi, apa mau profesi, kan ada profesi juga. Jadi masih bingung, masih mencari tahu, masih terus menggali psikologi ini sebenarnya apa gitu. Tanda-tanda lagi quarter crisis gak sih? Lagi lo masih mencari jati diri, mencari arah tujuan hidupnya, Masih mencari arah tujuan hidup. Tapi overall merasa nyaman, merasa beruntung berada di psikologi. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang mau masuk psikologi, jangan ragu untuk daftar. Karena nggak akan rugi sih belajar psikologi kalau menurut Zara ya, secara pribadi. pet promote psikologi. nggak akan rugi gitu, karena psikologi itu kalaupun ya terlepas ya misalnya kita nggak mau memanfaatkan gelar, ilmunya itu bisa kita terapin di kehidupan kita dan sangat-sangat mungkin bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan menjadi seorang ibu aja misalnya itu benar-benar bermanfaat gitu. Gak ada ruginya lah kalau misalnya kita belajar psikologi itu. Kalau nggak dapat gelar, kita dapat ilmu. Ilmu tuh penting dan itu mahal sih menurut saya. Keren. Iya, keren sih. Gimana kalau Dava? Mau jadi apa nanti? Oh iya, sempat lupa ya. Mau jadi apa mungkin setelah tamat dari sini, aku mungkin langsung kerja ya. Maksudnya Langsung kan kerja. kalau misalnya nyambung lagi kan pengennya sih membiayai sendiri gitu kan, bantu-bantu orang tua juga. Karena kan S2 kan lumayan mahal menurut aku kan. Dan juga goalsnya itu dari organisasi yang aku ikut ini, semoga itu dapat merubah, maksudnya memoles lah aku untuk lebih baik gitu waktu dikerjakan, misalnya punya teamwork yang baik, jiwa kepemimpinan yang baik, segala macam gitu. Jadi intinya itu setelah tamat dari sini aku pengen yang dari diri aku sebelum masuk sini sama sesudah aku keluar dari sini tuh ada peningkatan lah. Ya. Ya itu aja sih. Oke, mungkin terakhir nih ya. Tadi Zahra udah ada ngasih testimoni buat adik-adik angkatan 2022 yang pengen masuk psikologi USU. Kalau Afra ada nggak testimoninya atau ajakan buat adik-adik? Buat adik-adik yang bakal masuk nanti atau ikut SNMPTN, SBMPTN mandiri, tembak psikologi USU ya. Dia nggak akan nyesal. Nggak akan nyesal. Mau yang dari jauh manapun kesini aja tuh nggak nyesal gitu. Jadi bawa enjoy aja karena emang enak gitu. Suasananya tuh suportif, teman-temannya, kakaknya, abang-abang itu semua suportif gitu. Jadi semangat belajarnya. Semangat belajar. Dava? Kalau dari aku sih kayak bidang Zahra ya, di psikologi ini ilmunya itu udah bisa kita terapin saat itu juga gitu, kayak mana cara pandang kita, gimana kita memahami orang lain. Di samping itu nanti berguna waktu kita kerja gitu kan. Jadi ya menurut aku beruntung sih berada di psikologi ini karena
yang daftar kan pasti banyak, yang terima Iya, kan juga dikit gitu kan. Jadi aku beruntung kayak bisa mempelajari manusia itu lebih baik lagi gitu. Jadi aku kayak ya kalau misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang mau daftar ya silakan aja gitu, karena bener Mbak Kapra kayak lingkungan itu sangat positif gitu. Itu sih sangat dari- sangat iya, bermanfaat, sangat bermanfaat gitu. sangat mendukung kita bertumbuh ya kan, teman-temannya juga sportif, punya kating-kating yang baik, dosen-dosennya juga baik ya kan, tidak menyulitkan lah gitu. Teman-teman bener, pasti bener. nggak akan kecewa masuk Iya, psikologi bener, USU. bener. Jadi langsung aja, nanti kalau pilihan pertamanya jangan lupa psikologi USU, pilihan keduanya kosongin aja. Atau tembak kedokteran. Tebak kedokteran juga kayak Zahra, bisa. Buat teman-teman buat adik-adik dan teman-teman yang mau masuk psikologi USU jangan ragu untuk daftar. Yang tadi kan udah dibilang ada matematika, kemudian tugasnya banyak. Tapi kalau udah masuk di dalam, insya Allah lingkungannya itu suportif. Jadi pasti akan bisa. Kalau kita mau berusaha pasti akan bisa terlewati. Jadi jangan takut karena matematika atau karena bahasa Inggrisnya itu akan bisa terlewati gitu. Dan nggak akan rugi juga untuk daftar di psikologi itu karena ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu sih kalau dari Zahra. Iya. Jadi closing statement dari Zahra juga sekaligus menutup diagnosa kita pada hari ini. Sayang sekali kita sudah harus berpisah lagi karena ada jam tayang yang harus kita kejar gitu ya kan. Semoga teman-teman menikmati diagnosa pada hari ini. Sampai jumpa lagi di diagnosa selanjutnya. Bye bye.